Mengasihi Tuhan artinya kita nggak boleh kompromi dengan dosa. Kedua, kita nggak boleh mengasihi daging. Hari ini, percayakan hidupmu kepada Tuhan. Yakinlah Tuhan tidak pernah permalukan. Kita bersyukur kita kembali lagi berjumpa di dalam kebenarannya. Dan kita akan belajar dalam renungan pagi ini yang dibangun Tuhan dahsyat. Itu tema yang kita akan belajar lewat Mazmur nih, yang dibangun Tuhan itu dahsyat. Artinya, kalau Tuhan membangun sesuatu itu bukan biasa-biasa saja, tetapi itu mengandung sesuatu kehebatan, kemampuan ilahi, bahkan hal-hal yang supranatural ada di dalamnya. Maka saudara, bukan sesuatu yang besar saja. Itulah pekerjaan Tuhan, karena Dia yang membangun. Kalau kita membangun, kadangkala akan roboh, akan tidak kekal, tidak selama-lamanya, dan mungkin akan ketinggalan zaman. Tapi kalau Tuhan yang membangun, Tuhan akan lakukan dengan apapun. Itu sebabnya keadaanmu bagaimanapun, izinkan Tuhan yang membangun kita. Pagi ini kita lihat di dalam Yohanes pasal 2 ayat 20, firman Tuhan demikian, engkau dapat membangun dalam 3 hari. Orang-orang Yahudi berkata bahwa kami membangun itu bait Allah 46 tahun. Engkau bisa bangun dalam 3 hari. Artinya kalau Tuhan yang bisa membangun, dan karena Tuhan dahsyat, maka Dia mampu melakukan apapun. Saudara kekasih, apapun yang keadaan-keadaanmu hari-hari ini, saudara jangan pernah tinggalkan Tuhan. Jangan pernah menjauh dari Tuhan. Sebabnya bagaimana kalau engkau mengalami supaya Tuhan bisa membangun kehidupanmu dengan dahsyat, dengan luar biasa, saudara? Yang pertama adalah miliki pikiran Kristus. Dan yang kedua, fokus kepada yang Tuhan sediakan. Miliki pikiran Kristus, yang pertama. Yang kedua, fokus pada yang Tuhan sediakan. Saudara, artinya pikiran-pikiran kita ini harus kita jauhkan, singkirkan pikiran-pikiran yang tidak sesuai dengan pikiran Kristus. Pikiran kita kadangkala takut, khawatir, kayaknya nggak bisa, nggak mampu. Pikiran Tuhan nggak begitu. Bagi Tuhan nggak ada yang mustahil. Dia mampu, Dia bisa. Karena Dia Tuhan yang sungguh super kreatif. Dia sangat melakukan apapun buat kita. Dia hebat. Dia tidak akan pernah, saudaraku, ada yang bisa menghalangi. Karena Tuhan kita hebat. Tuhan kita luar biasa. Saudara, perhatikan di dalam Yeskiel pasal 34 ayat 26. Aku akan jadikan mereka semua yang di sekitar gunungku menjadi berkat. Saudara, kalau kita belajar memiliki pikiran Kristus, pikiran kita kan berkata nggak mungkin, nggak bisa, saya nggak mampu. Saya bukan siapa-siapa, saya nggak seperti mereka. Tetapi kalau pikiran Kristus, Tuhan sanggup, Tuhan bisa. Maka dikatakan, ayat ini bilang bahwa aku akan jadikan semua mereka yang di sekitar gunungku menjadi berkat. Anda akan dijadikan berkat sama Tuhan. Dan itu tandanya Tuhan dahsyat. Kalau Tuhan yang membangun, saudara, Tuhan itu luar biasa. Bahkan dikatakan Tuhan akan turunkan hujan pada waktunya. Wow. Tuhan yang membawa hujan berkat. Tuhan taruh hujan berkat kepadamu. Tuhan buat itu tepat pada waktunya. Kenapa? Karena Tuhan yang membangun. Jadi kalau Tuhan yang membangun, apapun keadaanmu, jangan pernah katakan ini kayaknya nggak mungkin. Selalu Tuhan mampu dan Tuhan bisa. Karena Tuhan kita Tuhan yang hebat. Mari saudara buka hatimu, siapkan kebenarannya untuk selalu ada di hatimu dan biarkan Tuhan yang membangunmu dengan hal-hal yang dahsyat. Yang kedua, saudara, fokus kepada yang Tuhan sediakan. Ketika Tuhan yang membangun itu dahsyat, kita harus fokus kepada apa yang Tuhan sediakan. Jangan fokus kepada apa yang kita tidak punya, apa yang kita nggak miliki, apa yang dunia saudaraku bisa berikan sama kita. Tidak semua dunia bisa berikan. Ada kala cuman pengharapan, tetapi belum tentu ada kepastian. Tetapi di dalam Tuhan ada pengharapan, ada kepastian. Kenapa? Karena Tuhan mampu, Tuhan bisa. Sebab itu saudara, fokuslah kepada yang Tuhan sediakan. Yang Tuhan sediakan itu hebat. Yang Tuhan sediakan itu hal-hal yang supranatural. Yang Tuhan sediakan itu dahsyat sekali. Mari kita lihat di dalam Yeskiel pasal 34 ayat 29. Tuhan akan mendirikan bagi mereka suatu taman kebahagiaan. Kalau Tuhan mendirikan taman-taman penuh kebahagiaan, engkau yang tidak bahagia menjadi bahagia. Karena Tuhan sanggup, Tuhan melakukannya kepadamu. Dan saudara, dengarkan ini, bahwa tidak ada seorang pun yang mati kelaparan. Wah, Tuhan itu buat. Tidak hanya engkau menjadi orang-orang yang tinggal seperti dalam taman yang penuh kebahagiaan, tetapi engkau tidak dibiarkan mati kelaparan. Hidupmu, keluargamu, saudara, setiap apapun anak-anak Tuhan, siapapun tidak dibiarkan Tuhan mati kelaparan. Tuhan kita Tuhan yang hebat. Tuhan yang bisa memelihara. Tuhan yang mengadakan dari yang tidak ada menjadi ada. Tuhan gembala yang baik, tidak pernah membiarkan kita berkekurangan. Bahkan dikatakan
Mereka tidak lagi menanggung cela, malu atau noda. Saudara, sudah kita tinggal dalam taman kebahagiaan, tidak kekurangan, dan kita tidak dipermalukan. Kenapa? Karena Tuhan yang dibangun oleh Tuhan itu dahsyat. Sebab itu pagi ini, serahkan segala pergumulanmu, percayalah kepada firman-Nya, dan katakan, Tuhan, aku mau memiliki pikiran Kristus, dan aku mau fokus kepada Tuhan, karena aku tahu pikiran Kristus dahsyat, dan apa yang Kau sediakan bagiku sangat luar biasa. Hidupku, keluargaku, rumah tanggaku pasti diberkati. Masalahku selesai, dan pelayananku, bisnisku, semua Tuhan tolong. Sakitku disembuhkan karena Dia mampu. Dia sudah sediakan yang hebat buat kita semua. Hari ini biar menjadi hari yang sangat-sangat saudara melihat Tuhan itu dahsyat. Diberkati Tuhan, engkau yang selalu percaya kepada Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.